Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur. Baik, hari ini kita ketemu kembali setelah sekian lama kalian sebelumnya ini libur semester. Nah, hari ini kita akan mulai kembali perkuliahan kita. Kebetulan kita ketemu di semester Ghazal 2020-2021. Baik, kebiasaan di setiap awal semester, apalagi di pertemuan pertama, itu biasanya Bapak akan mereview kembali mengenai peraturan-peraturan perkuliahan kita. Nah, khusus untuk semester ini kita melaksanakan perkuliahan secara online karena terkendala oleh pandemi virus COVID-19. Kalau sebelumnya semester kemarin kita sempat di awal pertemuan kita offline, tapi ketika sudah beberapa kali masuk beberapa kali pertemuan, kemudian ya kita online juga. Nah, khusus untuk semester ini ke depannya mungkin karena mengingat kondisi pandemi ini masih berlangsung, kemungkinan ya kita dalam semester ini akan melaksanakan perkuliahan kita secara online. Nah, mau pikir untuk peraturan-peraturan perkuliahan itu tidak jauh berbeda, cuman karena online ini mungkin ada beberapa aspek yang biasa kita temukan di offline itu tidak sepenuhnya bisa kita terapkan di perkuliahan online seperti ini. Nah, tapi untuk peraturan-peraturan yang lain, misalkan untuk komponen penilaian dan satu semester itu waktunya tetap sama saja. Jadi kita dalam satu semester ini akan tetap sama, berlangsung selama 16 kali pertemuan. Kemudian ya di antara 16 pertemuan itu nanti akan ada evaluasi. Biasanya di pertemuan ke-8 kita evaluasi tengah semester, ujian tengah semester. Kemudian di pertemuan 16 itu kita mengadakan UAS atau ujian akhir semester. Nah, nanti itu bentuk evaluasinya seperti itu, bentuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, untuk komponen penilaiannya itu tetap sama, maksudnya kita ada 4, jadi kita ada komponen penilaian absensi atau kehadiran itu sebesar 10%, kemudian nanti ada tugas itu 20%, kemudian untuk UTS-nya itu 30% dan tugasnya itu 40%. Nah, ini mungkin kalian ini sekarang semester 3, kemarin sudah sempat ketemu dengan Bapak di semester 1 di mata kuliah yang berbeda. Nah, sedikit banyak kalian sudah tahu bagaimana sistem penilaian, karena semester 3 ini ya sudah cukup pengalaman, sudah 2 semester yang dilewati. Ya, sistem penilaian kita ya seperti itu. Nanti ada tugas-tugas, kemudian seperti yang pernah Bapak sampaikan sebelumnya dulu di awal semester yang ketemu di semester 1. Nah, tugas-tugas yang diberikan itu adalah untuk mengasah keterampilan. Jadi kalau dengan belajar itu dapat pengetahuan, kemudian untuk pengetahuan itu akan diasah. Nah, tujuan daripada tugas-tugas itu adalah untuk mengasah keterampilan. Jadi dengan banyak berlatih dengan tugas-tugas itu, mudah-mudahan akan menjadi lebih terampil. Nah, selain juga dia akan masuk menjadi salah satu komponen penilaian. Oke, Pak pikir ya itu review sedikit aja, karena kita perkuliahan online ini tidak bisa 100% persis seperti kita ketika kuliah offline. Walaupun dalam beberapa aspek itu ya penilaian itu tetap sama. Oke, nah untuk mata kuliah, kebetulan kita di semester ini ketemunya di mata kuliahnya adalah mata kuliah matematika komputasi. Nah, matematika komputasi. Oke,
Mungkin di pertemuan pertama ini Bapak tidak akan masuk materi secara detail, tapi nanti Bapak akan sampaikan pokok-pokok bahasan, gambaran secara umum mata kuliahnya seperti apa untuk matematika komputasi ini. Kemudian Bapak sampaikan sedikit pokok bahasan yang akan kita bahas selama 1 semester ke depan ini. Nah, untuk mata kuliah matematika komputasi sendiri itu jumlah SKS-nya adalah 3 SKS. Mungkin di semester 1 kemarin ketemu dengan Bapak di mata kuliah kalkulus. Nah, ini kita semester ini kita ketemu di matematika komputasi. Jadi bagian daripada ilmu matematika juga. Nah, di beberapa kurikulum di tempat lain mungkin penamaan mata kuliahnya itu tidak atau bukan matematika komputasi. Kita mengenal ada yang namanya mata kuliah metode numerik. Nah, sebenarnya di kita juga ini kurikulum kita, kurikulum yang baru ini, ya penamaan mata kuliahnya itu adalah mata kuliah matematika komputasi, tapi untuk isinya, isi ataupun bahasan yang ada di matematika komputasi ini adalah pembahasan mengenai metode numerik. Nah, itu saya nanti di pertemuan pertama ini mungkin Bapak akan masuk ke pengantarnya. Jadi pengantar daripada matematika komputasi itu, atau ya, dalam hal ini adalah metode numerik itu sendiri. Oke, nah ini modulnya yang kita pakai yang diringkas dari beberapa literatur. Ada yang diambil dari Rinaldi Munir, ada di kitabnya metode numerik, dosen ITB, kemudian dari Purwanto, dosen Budi Luhur. Nanti kalian bisa cari-cari di perpustakaan atau dari di internet. Nah, selain itu tidak menutup kemungkinan kita menggunakan literatur yang lain, yaitu yang tentunya berhubungan dengan metode numerik. Oke. Nah, ini nama Bapak mungkin ingat. Oke. Nah, apa saja yang akan kita pelajari nanti di mata kuliah matematika komputasi ini? Nah, diantaranya adalah beberapa pokok bahasan seperti ini. Jadi nanti di pertemuan pertama kita akan hari ini kita akan masuk ke pengantar metode numerik. Kemudian nanti berikutnya kita masuk ke direct Taylor, analisa galak, kemudian metode dissection, metode regular falsi, metode Newton-Raphson, metode secant, metode Gauss-Seidel, kemudian metode eliminasi Gauss-Seipert, interpolasi Lagrange, interpolasi Newton, integral kuadratur, dan integral trapesium. Nah, ini beberapa pokok bahasan nanti yang akan kita bahas di matematika komputasi ini, atau yang Pak singgung di awal tadi itu sebenarnya materinya adalah mengenai materi metode numerik. Oke, nah itu pokok bahasan yang akan kita pelajari. Nah, kemudian di pertemuan pertama ini Bapak tidak masuk ke materi secara detail. Bapak akan sampaikan pengantarnya terlebih dahulu, pengantar mengenai metode numerik itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke metode numerik, mungkin kita bahas sedikit mengenai model matematika. Dalam hal ini adalah model matematika. Nah, model matematika ini banyak digunakan di dunia teknik atau rekayasa atau engineering. Ketika ada persoalan yang mau diselesaikan dalam bentuk di dunia nyata, kemudian nanti dalam dunia teknik itu kemudian biasanya itu akan mengalami beberapa tahapan
Yang pertama itu adalah nanti tahapan untuk memformulasikan atau membuat persamaan atau memodelkan. Nah, oke. Persoalan tadi dibuat modelnya, kemudian nanti setelah modelnya itu ketemu atau terbentuk, formula yang terbentuk, kemudian nanti akan dicarilah solusinya, atau dicari solusi atau dihitung pemecahan masalahnya seperti apa. Kemudian setelah selesai proses mencari solusi tadi, kemudian baru tahapan untuk memberi arti atau interpretasi terhadap hasil yang sudah diperoleh di tahapan solusi tadi, mencari solusi atau menghitung tadi. Nah, posisi metode numerik itu ada di mana? Nah, jadi metode numerik ini adalah cara atau alat kerja untuk menyelesaikan pemodelan tadi. Jadi setelah persoalan dimodelkan dalam bentuk formulasi atau persamaan, kemudian dalam bahasa matematika dimodelkan, kemudian dicari solusinya. Nah, untuk mencari solusinya itu, atau menghitungnya itu, digunakanlah beberapa metode. Oke, metode. Nah, ada yang namanya metode analitik, kemudian ada yang namanya metode numerik. Oke, nanti kita lihat di sini ada contoh cara penyelesaian persoalan matematika seperti apa. Kalau metode numeriknya itu bisa kita artikan seperti ini. Jadi kalau metode itu cara yang sistematis untuk menyelesaikan persoalan guna mencapai tujuan yang ditentukan, itulah yang namanya metode. Kemudian numerik itu adalah hal-hal yang berhubungan dengan angka. Jadi bisa kita definisikan metode numerik itu adalah cara sistematis untuk menyelesaikan persoalan matematika dengan operasi angka atau aritmatika yang sederhana, yaitu penjumlahan, kemudian pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Nah, ini kita lihat gambarannya secara singkat. Ketika ada persoalan matematika, ini dalam bentuk persamaan seperti ini adalah model. Formulasi atau model. Nah, bagaimana kita mau menyelesaikan persoalan matematika ini? Jadi tahapan yang kedua itu adalah mencari solusi atau menghitung. Nah, menghitung. Ini ada contoh, misalkan tentukan akar polinomial dari 3x pangkat 10 min 4x pangkat 4 plus 100 sama dengan 0. Kemudian tentukan nilai x yang memenuhi persamaan akar x kuadrat min 1 sama per 4x sama dengan e pangkat sin x. Kemudian hitunglah nilai integral berikut. Integral tentu, ini kita masih ingat di kalkulus 1. Ini ada batasannya, integral tentu. Dengan batasan atas dan bawahnya seperti ini, kemudian fungsinya atau persamaannya adalah ini. Nah, bagaimana kita menyelesaikan persoalan matematika seperti ini dalam bentuk formula atau persamaan atau model seperti ini? Nah, itu ada dua cara yang tadi sempat bersinggung di awal. Solusi permasalahan itu dapat dihitung dengan cara yang pertama itu menggunakan metode analitik. Nah, metode analitik ini menggunakan rumus baku dan teorema yang ada di matematika. Biasanya itu rumus aljabar. Nah, jadi cara analitik ini adalah menggunakan rumus secara aljabar biasanya. Nah, contoh di sini kita ada contoh persamaan kuadrat x kuadrat minimal x plus 0 sama dengan 0. Kita disuruh menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Nah, dengan cara analitik ini kita selesaikan menggunakan prinsip pemfaktoran. Kan kalian masih ingat nih, ini Bapak Arab kalian masih ingat karena memfaktorkan itu di matematika jenjang SMA ataupun di kalkulus 1 kita juga sempat bahas ini bagaimana cara memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat untuk menentukan
akar-akar persamaan kuadrat tersebut. Nah, itu kalau belum masih lupa, ya berarti harus dibaca lagi ya. Nanti ingat lagi bagaimana cara memfaktorkan. Yang jelas ya ini ada aturannya. Ya, kalian baca lagi lah. Ya. Gimana dapatnya 3 dengan angka 3 dengan 2 ini? Seperti inilah kita memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat itu ini dengan cara aljabar. Ini metode analitik yang kita gunakan. Nah, itu didapatkan hasilnya adalah akar-akarnya 3 atau 2 yang memenuhi persamaan kuadrat 5x plus 6 sama dengan 0 ini. Nah, ini menggunakan cara-cara atau metode analitik. Nah, selain metode analitik atau menggunakan rumus cara aljabar ini, kita juga bisa menentukan solusi ataupun mencari solusinya dengan cara numerik. Nah, numerik ini menggunakan pendekatan aproksimasi untuk mencari solusi dengan operasi aritmatika biasa. Nah, ini. Jadi di sini ada kata-kata aproksimasi. Aproksimasi itu adalah pendekatan menggunakan nilai hampiran. Aproksimasi. Jadi bukan nilai sebenarnya. Nah, itulah nanti kita akan lihat juga apa perbedaan metode antara metode analitik dengan metode numerik ini. Nah, kita ambil contoh yang tadi, persamaan kuadrat ini. Kalau tadi kita menggunakan cara analitik, itu dengan cara faktoran. Nah, sekarang kita menggunakan cara numerik, yaitu dengan menggambarkan grafik. Nah, jadi perhitungannya yang dilakukan adalah perhitungan sederhana saja, penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian. Nah, setelah kita gambarkan, ini juga Bapak pikir kalian harusnya sudah bisa bagaimana menggambarkan grafik sebuah persamaan kuadrat. Kalau nggak bisa, berarti ya ini sudah semester 3, kemudian sudah dapat kalkulus 1 juga di semester pertama kemarin, dan di jenjang pendidikan sebelumnya ini harusnya sudah bisa bagaimana menggambarkan grafik ini. Yang kita sempat belajar materi koordinat kartesius, bagaimana menentukan grafik dari sebuah persamaan kuadrat seperti ini. Nah, untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ini dengan cara menggambarkan grafik seperti ini, yaitu kita menentukan titik potong daripada kurva persamaan kuadrat ini pada sumbu X. Jadi di mana titik potongnya ketika kita gambar nanti. Nah, mana titik potong terhadap sumbu X, itulah yang merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi dengan menggambarkan grafik ini kita tidak perlu mencari dengan cara pemfaktoran seperti cara analitik, cukup kita gambarkan seperti ini, kemudian nanti akan ketemulah solusinya, akarnya itu adalah 2 atau 3. Nah, ini cara-cara apa menggunakan metode numerik. Jadi perbedaannya seperti itu. Nah, nanti kita lihat lagi nanti perbedaannya lebih detailnya seperti apa metode analitik dan metode numerik ini. Nah, kalau kita lihat perbedaan yang sangat mendasar itu adalah pada nilai solusinya. Jadi apa perbedaan utama atau yang mendasar daripada penggunaan metode analitik dengan metode numerik? Itu terletak pada nilai solusi. Jadi kalau metode analitik itu solusinya merupakan nilai eksak, tepat, tanpa ada kesalahan, atau istilahnya itu nilai sejati. Nilai sejati berarti ya memang nilai sebenarnya. Itu kalau kita menggunakan metode analitik. Sedangkan kalau kita menggunakan metode numerik, solusinya itu tidak tepat, selalu sama dengan nilai eksaknya, atau bukan merupakan nilai sebenarnya atau nilai sejatinya. Nah, nilainya itu hanya berupa nilai hampiran. Artinya selalu ada kesalahan di situ. Nah, kesalahan inilah nanti yang di dalam metode numerik itu disebut dengan error atau galat. Nah, jadi selalu ada errornya. Hasil daripada penggunaan metode numerik tadi ketika kita mau menyelesaikan sebuah persoalan.
dalam bentuk ini persoalan matematika yang sudah dimodelkan, persoalan yang sudah dimodelkan dalam bentuk persamaan matematika. Nah itu, jadi metode numerik itu selalu ada galat atau errornya. Selisih antara nilai hampirannya dengan nilai sejatinya. Untuk persoalan yang sama, kita akan mendapat error seperti itu. Nah, tapi galat ini bisa diperbaiki. Jadi, semakin kecil errornya itu atau galatnya itu, maka nilai hampirannya itu semakin mendekati nilai sejatinya. Nah, jadi kita biasanya berusaha memperkecil error tersebut itu dengan cara kita mengubah parameternya. Jadi parameter pengukurannya atau perhitungannya kita ubah. Mungkin selangnya atau rentangnya itu lebih rapat, atau perhitungannya lebih banyak. Nah, dan nanti bisa memperkecil error tersebut antara nilai sejati dengan nilai hampirannya. Nah, seperti itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kalau metode analitik hasilnya solusinya itu sejati atau sebenarnya, kalau numerik itu hanya berupa hampiran yang mendekati nilai sejatinya. Tapi di situ akan selalu ada error, dan errornya itu bisa kita perkecil. Nah, tetapi ada kelebihan juga metode numerik ini. Kalau misalkan metode analitik itu untuk persoalan-persoalan yang sederhana. Ketika sudah persoalannya yang rumit, biasanya akan sulit untuk dipecahkan menggunakan metode analitik. Nah, sedangkan metode numerik ini selain persoalan yang sederhana, dia juga bisa digunakan untuk persoalan-persoalan yang lebih rumit atau lebih kompleks. Nah, itu kelebihannya. Jadi, untuk yang lebih kompleks itu kita bisa menggunakan metode numerik. Nah, untuk menyelesaikan persoalannya. Jadi ini yang tidak dapat diselesaikan dengan metode analitik. Jadi metode numerik sederhana bisa, kemudian yang kompleks juga bisa. Nah, itu kelebihannya. Atau persoalan-persoalan yang belum bisa diselesaikan dengan metode analitik, ada kemungkinan itu bisa diselesaikan dengan metode numerik tadi. Nah seperti itu ya, jadi ada kelebihan. Jadi kalau di kurikulum 1 kita biasanya itu rata-rata kita menggunakan metode analitik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika. Nah, ini ada metode yang lain lagi, metode numerik. Nah, makanya di semester ini ketiga ini kita masuk ke mata kuliahnya adalah matematika komputasi, yang mana isinya itu adalah metode numerik. Nah, pada dasarnya prinsip kerja metode numerik itu adalah perulangan atau iterasi aritmatika biasa. Jadi, dia menggunakan aritmatika yang sederhana. Jadi di awal itu penjumlahan, perkalian, pengurangan ataupun pembagian, tapi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, oleh karena itu alat bantu kalkulator dan komputer itu sangat dibutuhkan untuk memudahkan perhitungan. Jadi ketika kita melakukan perhitungan itu biasanya walaupun perhitungan sederhana tapi dilakukan secara berulang-ulang. Nah, makanya kalau dilakukan secara manual itu agak kesulitan juga ya. Kesulitan karena keterbatasan kita juga. Jadi kalau manual itu biasanya dituntut harus lebih teliti, kemudian harus lebih tahan ya. Jadi biasanya kalau kita sudah hitung yang sudah cukup banyak itu mulai kita kesulitan. Tetapi kalau dengan bantuan sama alat komputasi elektronik itu lebih memudahkan untuk perhitungan, apalagi perhitungan yang dilakukan secara berulang-ulang dan perhitungannya juga banyak. Nah, kemudian
Metode numerik itu pada dasarnya adalah algoritma sehingga dapat diprogram. Nah, di sini ada peran daripada komputer dan juga pemrograman komputer, yaitu tadi untuk menunjang, untuk mempermudah membuat program yang bisa melakukan perhitungan sesuai dengan metode numerik apa yang akan dipakai. Nah, itu. Jadi di sini tahapan penyelesaian metode numerik itu ada beberapa tahapan. Pemodelan yang secara umum tadi, kemudian setelah dimodelkan, kemudian disederhanakan, diformulasikan, formulasi numerik menggunakan metode numerik yang dipakai, kemudian membuat algoritma penyelesaian, kemudian baru pemrograman, pengujian, testing uji data, dan analisis hasil numerik. Nah, tahapan 1 dan 2 melibatkan ahli yang sesuai dengan bidangnya, misalnya matematikawan. Jadi ini yang di awal modelnya itu biasanya model matematik itu adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di bidang rekayasa atau teknik atau engineering. Nah, itu. Jadi sesuai bidangnya apa, nah itu. Kalau dia bidang matematika, modelnya dalam bentuk model matematika. Tapi sebelumnya kalau persoalan di bidang fisika mau dibuat model matematikanya, ya itu harus ahli di bidangnya masing-masing. Nah, itu. Kemudian tahapan ketiga dan keempat, nah ini sudah melibatkan informatikawan. Jadi bagaimana menerjemahkan model itu tadi ke dalam program. Kemudian tahapan 5 dan 6 itu kolaborasi di antara keduanya ini. Nah, itu. Jadi itu gambaran sedikit mengenai metode numerik, apa kelebihannya, perbedaannya seperti apa dibandingkan dengan metode analitik. Nah, itu. Jadi metode numerik ini ya bantuan komputer itu sangat menunjang atau sangat membantu sekali. Jadi era-era sebelum adanya komputer yaitu misalnya digunakan persoalan-persoalan yang bisa diselesaikan itu sangat sederhana. Nah, dengan adanya bantuan komputer kemudian ya bisa sangat membantu sekali untuk penggunaan metode numerik ini sendiri ketika proses perhitungan atau ketika mencari solusinya itu. Nah, itu ya. Jadi itu gambaran sedikit, nanti kalian baca-baca lagi mengenai metode numerik. Pikir yaitu untuk pertemuan kita kali ini. Nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke detail dan analisa galat atau error tadi ya. Jadi memang ketika menggunakan metode numerik ini, hasil yang didapat itu adalah berupa nilai hampiran, jadi bukan nilai sejatinya, gimana terdapat error. Nah, itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Untuk errornya itu analisis galatnya seperti apa. Untuk pertemuan hari ini Bapak pikir kita cukupkan dulu sampai di sini. Nanti kita insya Allah akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Oke, Bapak akhiri pertemuan hari ini. Mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf itu kalau ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian. Ya, kemudian nanti kita akan lanjutkan juga pembahasan itu di Classroom ya. Di Classroom kalian bisa gabung, itu sudah Bapak buat kelasnya. Kemudian juga kita juga bisa berkomunikasi melalui grup WA, jadi WhatsApp grup ya. Grup itu juga kita bisa pakai. Nah, kita berdiskusi mungkin di situ kalau ada yang perlu ditanyakan ya. Sambil sama-sama kita sama-sama belajar juga ya. Kita masih belajar juga. Nah, itu kita sharing-sharing. Oke. Ya untuk pertemuan hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah kita akan ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam Budi Luhur.